modal kita untuk menjemput krisis sebenarnya. Jadi dengan modal konstitusi ini kita ngejemput krisis. Apa modalnya? Ya Anda tunjukin dong keberpihakan pada rakyat. Anda tunjukin dong bahwa Anda tidak memecah belah rakyat. Anda tunjukin dong bahwa Anda bukan cuma teriak-teriak saya Pancasila. Anda tunjukin dong bahwa Anda bukan cuma teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika. Anda tunjukin dong bahwa Anda sesungguh-sungguhnya sedang menjunjung tinggi ketuhanan Maha Esa dan sekaligus keadilan sosial. Anda tunjukin dong bahwa Anda sesungguhnya punya hikmah kebijaksanaan berdasarkan penulisan perwakilan. Anda tunjukin dong bahwa Anda punya harkat martabat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program IC dari Zoom bersama seperti biasanya sahabat sohib saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Iya. Alhamdulillah kita sehat-sehat ya Pak. Insyaallah, amin, amin. Dan saya Husnu Maria. Dan tentu saja di sini ada Mas Haji dan Mas Bang Basit. Basir. Luar biasa kerja beliau-beliau inilah yang bisa menghadirkan di pemirsa ya YouTube. Ikuti terus ya, subscribe kayak gitu. Itu kadang-kadang kita nggak pernah ya ngomong subscribe. Tapi mudah-mudahan bukan karena nanti kita terkena fitnah subscribe, tapi tugas kita adalah menyampaikan pikiran-pikiran kita. Ilmu yang ada di dalam otak kita. Jadi bukan di luar kepala tapi di dalam kepala. Kalau kita untuk mudah-mudahan dalam konteks Pembelajaran tugas-tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Bang Nursi kali ini kita akan bahas kan situasi kita sebetulnya kalau kita bicara krisis ya, sebelumnya kita bicara tentang krisis kepemimpinan global. Nah, kalau kita balik lagi dampaknya di dalam konteks Indonesia, kita menyebut krisis. Tapi ini sebetulnya kan selalu rezim yang berkuasa selalu mengatakan, oh ya ini karena pandemi, habis itu karena perang. Kan banyak nih sekarang alasan karena perang NATO, garis miring Ukraina, Rusia. Itu kan sudah sering kali digunakan sebagai alasan di dalam konteks itu, argumen, alasan di dalam ketidakmampuan pemerintah atau rezim yang berkuasa untuk delivery ya kesejahteraan kepada rakyatnya. Tapi kan sebetulnya hitung-hitungannya sebelum pandemi pun sebetulnya ekonomi sudah krisis dalam konteks ini. Nah, setelah itu ada pandemi, setelah itu ada perang kayak gitu. Dan maladministration atau bukan administrasi ya. Keputusan mal system. Yes, ya. Itu benarnya di situ. Mal system kayak gitu ya. Sistem yang dipilih dari mulai sistem yang dilaksanakan, kemudian keputusan-keputusan politiknya dari isu PLN, isu energi, isu apa aja itu ya. Apa aja Bang? Isu infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat, hutang, listrik, pangan, keuangan. Jadi kalau kita lihat dari pembangunan ekonomi, social development, jadi pendidikan, kesehatan, lingkungan, perempuan, anak, ya. Kemudian orang-orang yang penyandang cacat dan seterusnya yang berhubungan dengan social development. Kemudian economic development policies-nya juga agriculture. Kita negara yang subur, gemah ripah, lojinawi kayak gitu import. Ya. Tapi semuanya import. Itu kan kesalahan negara di dalam konteks itu. Kemudian lapangan kerja, janji kampanye menyediakan 10 juta lapangan kerjanya untuk bangsa, anak bangsanya sendiri atau untuk asing. Nah, ini juga berbagai macam kebijakan-kebijakan itu yang akhirnya kita sekarang kebulet. Udah kayak gitu keinginan untuk membangun kebijakan yang mercusuar, ingin memindahkan ibu kota di dalam situasi yang krisis seperti ini. Dan minta keikhlasan agar uang haji boleh dipakai untuk IKN. Itu yang terakhir ini. Yang terakhir IKN. Kemarin ternyata penyandang dananya mundur. Ya, mungkin karena ternyata melanggar konstitusi kayak gitu ya. Akhirnya mundur. Kalau mundur, kemudian siapa? Rakyat katanya suruh ngumpulin koin-koin receh-receh. Sekarang semua dana akan dimasukkan untuk urusan itu.
Tapi kenapa sih ya jadi pemimpin itu mbok ya berpikir apa sih yang terbaik, tugasnya, amanahnya sesuai dengan konstitusi, mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah dari anak bangsa. Yang Bang Nursi selalu kutipkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dulu, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagi kemanusiaan. Khususnya kalimatnya bukan kehidupan, tapi penghidupan. Penghidupan itu lebih luas. Penghidupan, wah. Dan itu tanggung jawab yang berkuasa loh. Itu nanti hisabnya di akhirat itu. Karena apa? Karena itu kan janji. Demi Allah, saya akan melaksanakan konstitusi dan bla 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 bla. Kan itu sebetulnya. Ya kan? Lupa itu antara pada saat mengambil sumpah dengan Al-Quran itu di atas. Ya, dengan Al-Quran dia. Jadi Bang, kalau kita lihat hari ini selalu kemudian dianggap bahwa isu global tentang perang NATO garis miring Ukraina versus Rusia dan kemudian dampaknya kepada, dan pada saat yang sama kan sebetulnya juga death trap ya. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana bilateral Cina dengan Indonesia, negara Cina ya dalam konteks ini, bukan Cina orang Cina di Indonesia, negara Cina dengan Indonesia. Dan itu tidak cuma di Indonesia, di Afrika sudah banyak negara-negara yang sudah kena jebakan hutangnya Cina, dan Cina itu selalu memainkan bilateral. Makanya dia tidak main itu sekarang di misalnya di UN ya, dia baik-baik aja di dalam konteks itu. Dia akan mendapatkan keuntungan dari Rusia, dia akan mendapatkan keuntungan dari baratnya kayak gitu kan dalam konteks ini. Nah, dari konteks Indonesia, dampak yang paling terlihat atau yang paling dekat yang kita bahasanya kan dengan judul menjemput krisis, ini sebetulnya apa Bang? Krisis itu masuk melalui dua jalur. Jalur keuangan dan jalur perdagangan. Pada krisis 97-98 jalurnya jalur keuangan, karena pinjaman swasta yang demikian luar biasa besarnya, dan kemudian swasta tidak mampu membayarnya, jatuh tempo, dibebani, kena kita gitu. Kena perbankan, kenalah krisis moneter, itu krisis keuangan. Tapi tidak sampai pada krisis perdagangan di 97-98. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih parah. Lebih parah. Tapi itu Anda shortcut ke sana. Ya nggak maksudnya. Soalnya nyebut 98 itu sekarang ternyata lebih parah. Oke. Lalu rekan yang lebih parah itu. Iya. Di 2008 krisisnya sebenarnya krisis dimulai dari kekalahan perang dagang. Kekalahan perang dagang Amerika terhadap Cina. Amerika kalah perang dagang, dibuktikan dengan defisit neraca perdagangannya sebesar 323 miliar US dollar. Nah, karena dia kalah di sana, akibatnya subprime mortgage tidak bisa bayar surat-surat utang yang diterbitkan kepada Fannie Mae dan Freddie Mac. Akibatnya Fannie Mae dan Freddie Mac dan juga tidak bisa bayar, default. Kenalah contagion effect namanya, efek berantai, tak kena deh semuanya. Lalu dengan enak masyarakat dunia membeu. Yang terjadi adalah global financial crisis. Padahal krisis ini dimulai dari perdagangan, kekalahan Amerika terhadap perang dagang. Masyarakat dunia membeu disebabkan oleh tadi. Tapi apa yang dilakukan domestik Amerika selalu kemudian dampaknya global. Iya, global pasti, karena memang ekonomi terbesar. Nah, karena ekonomi terbesar. Artinya sesungguhnya krisis perdagangan yang bermula di Amerika yang kemudian ikutan masuk ke dalam krisis keuangan, itu sebenarnya dua jalur jadinya Husnul. Di 2008 itu dua jalur. Krisis perdagangan dan krisis keuangan. Mana lebih dominan? Karena dampaknya adalah pada keuangan. Di tengah mereka mulai mengatasi apa yang disebut dengan illegal transaction gitu ya. Jadi semua transaksi bersifat ilegal. Maka krisis keuangannya menjadi lebih kuat berdampaknya. Terkenalah misalnya untuk Indonesia pada kasus Bank Senturi gitu ya. Salah satu indikatornya kan kalau pernyataan Budiono kan jelas tuh di laporan BI betapa Indonesia sedang menghadapi krisis dan kita punya ketahanan untuk menghadapi krisis gitu. Itu 2008. Tapi ternyata 2008 ini berkepanjangan krisisnya.
sehingga melahirkan apa yang saya sebut sebagai perang puncak di 24 Agustus 2015 sebagai Black Monday, yang menunjukkan Amerika bermaksud menyerang pasar keuangan, pasar modal Shanghai, dan dampaknya menjadi Amerika dan Rusia Cina dan Rusia sadar betapa pentingnya mempunyai sistem pembayaran sendiri dan betapa pentingnya menghindari penggunaan dolar. Jadi krisis ini berkepanjang nih. Jadi sebenarnya bukan kasus 2022, tapi kasus 2015, bahwa akibat Black Monday atau serangan Amerika terhadap pasar modal Shanghai mengakibatkan baik Rusia maupun Cina sadar hindari penggunaan dolar, tinggalkan penggunaan SWIFT code sebagai sarana teknologi untuk interbank transaction. Kenapa Rusia terkena? Karena Rusia punya saham banyak di Shanghai. Para oligarkinya. Yeah. Dan saat yang sama para oligarki juga memainkan transaksi pembayaran melalui dua kartu kredit yang mengakibatkan merchant-to-merchant transaction-nya terganggu, sehingga sekali lagi mereka bukan cuma sadar pentingnya meninggalkan dolar, pentingnya membangun sistem pembayaran sendiri, tapi juga pentingnya meninggalkan kartu kredit yang diproduk oleh Amerika. Gitu. Itulah yang kemarin kita sebut sebelumnya. Akhirnya mereka menggunakan Union Pay. Nah, artinya sesungguhnya ketika kita lihat krisis 97, 98, ke 2008, ke 2015 dan masuk kemudian ke rekayasa krisis COVID-19 dan vaksin, sebenarnya menggambarkan pada 2021 sebenarnya menggambarkan yang terjadi adalah sebuah krisis keuangan. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan bahwa seluruh sektor mati, kecuali cuma dua, sektor farmasi dan sektor IT. Maka Anda bisa lihat tidak ada industri keuangan yang tidak melakukan apa yang disebut dengan pro-cyclical. Jadi mereka berpihak kepada konjunktur siklus yang sedang menurun, maka industri keuangan menahan diri. Gitu. Itu yang disebut dengan pro-cyclical. Mereka bukan melakukan counter, tapi mereka melakukan pro-cyclical. Sama seperti sekarang, semua industri tetap melakukan pro-cyclical karena ketidakjelasan situasi yang sekarang. Artinya krisis yang muncul di 2015 diikuti dengan krisis COVID-19 dan vaksin sebenarnya menggambarkan satu kondisi krisis hybrid antara perdagangan, campuran ya, antara perdagangan dengan yang namanya keuangan. Yeah. Karena yang muncul cuma dua sektor IT dan sektor farmasi. Yang lain kan berantakan. Yeah. Nah, akibatnya terkena perdagangan, akibatnya kena keuangan. Dan yang menariknya adalah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin perdagangan ya seluruh komponen kehidupan kita terkena. Artinya istilah saya 5F kena. Dia kena food, dia kena financial, ya kan? Yang pertama dia kena food, dia kemudian kena financial, dia kena fuel. Iya. Fuel itu energi. Dia juga kena fire, gitu ya. Dalam hal ini yang disebut dengan fire berarti industri militer, industri energi yang statusnya di secondary, bukan di primary energy ya, bukan di primary. Karena listrik jadi nggak karu-karuan, dan itu berarti terkena industri militer, dan kemudian juga terkena frekuensi, main frekuensi. Karena itu yang menguasai cuma 7 di dunia. Nah itu kelihatan 5F tadi. Nah dari sana sesungguhnya tergambarkan bahwa hanya mereka yang mendominasi atau menguasai 5F ini yang bisa mengatasi krisis gitu. Nah ternyata krisis yang mereka atasi dengan cara bailout itu kan 6,9 triliun kalau Amerika. Itu juga tidak. Jadi sebetulnya ini swasta. Gitu iya. Korporasi. Tapi pada saat mereka selalu mengatakan itu kan private lead public. Iya. Mereka maunya privatization, swasta menguasai, mendominasi, gitu kan? Mendominasi, menguasai, mengarahkan, bahkan akhirnya bisa menguasai kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan kelompok ini. Istilah saya bukan lagi sekedar private lead to public. Bukan sekedar lead to public, tetapi sudah kudeta korporasi. Sudah kita tulis, sudah kita ngomong duluan itu. Tapi pada saat ini mereka kan tesisnya biarkan
biarkan private ini bekerja, Iya. nanti hukumnya akan mengikuti sendiri. Itu kan si the wealth of Iya, situation. trickle down effect. Trickle down effect. Tapi kan itu gagal sudah sejak awal. Tapi pada gagal. saat mereka krisis, pada saat mereka hancur, pada saat mereka bangkrut, negara juga yang harus itu tadi mengatasi bailout. bail out. Oh, Jadi kayak gitu sebenarnya sederhana, tapi ya nggak adil. Siapa yang nalangin sesungguhnya? Nah, rakyat. Karena rakyat bayar pajak. Dan sekedar itu negara menerbitkan surat utang, rakyat membayar atas surat utang itu. Berapa rakyat Indonesia kalau Indonesia bayi-bayi 35 juta. Kayak saya kemarin saya sudah ngitung di satu media gitu ya, karena jumlahnya sekarang sudah sekitar 30 jutaan gitu per bayi terlahir gitu ya. Tapi saya lupa berapa. Balik lagi jadi negara bail out. Negara membail out. Nah, poinnya adalah sesungguhnya sejak yang namanya 24 Agustus 2015 kan ada dua teriakan. Ketimpangan sosial yang sebenarnya Gini rasio dan kemudian ethic in action karena etika dianggap tidak berperan ke dalam perdagangan internasional, tidak berperan dalam pasar uang dan pasar modal internasional. Mereka sendiri yang teriak ini, baik Bank Dunia maupun World Economic Forum gitu ya. Nah, saat itulah saya mundur ke belakang ketika Amerika dipukul oleh yang namanya embargo minyak dari Saudi Arabia, dari negara Jazirah yang disebut oleh Om Marat sebagai the death of economic, matinya ilmu ekonomi tahun 70-an itu ya, yang akibatkan Nixon shock segala itu ya, yang mengakibatkan Bretton Woods diubah. Kan saat itulah keluar kajian Paul Omerat yang menyatakan the death of economic gitu ya. Tapi kalau saya pikir lagi pada cerita Black Monday 24 Agustus 2015 dengan isu ketimpangan sosial dan ethic in action, dan ketimpangan sosialnya pada akhirnya menunjuk pada ketimpangan rasia dan Gini rasio, sementara disebut dengan ethic in action karena persoalan kekalahan perang dagang dan kekalahan perang keuangan, maka sesungguhnya ilmu ekonomi mereka mati, Husnul. Ya soalnya ilmu ekonomi mereka itu cuma satu, bagaimana menguasai dunia, liberalisme, pokoknya kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme ke arah sana kan. Mereka tidak kemudian berani mengolah dengan segala perspektif. Kan? Artinya ketika kita bilang mati dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia. Ya, balik lagi yang katanya mensejahterakan rakyat itu nggak ada. Jadi apalagi kalau kita gunakan istilah welfare and justice state, bukan hanya welfare state ya. Justice. Jadi welfare and justice state itu nggak ada sebenarnya. Karena yang welfare itu adalah the smallest society. The secret society. Yaitu oligarki. Iya, oligarki itu gitu. Sekelompok kecil orang menguasai kekayaan. Satu menguasai 99 istilahnya. 1% menguasai 99%. Kalau pakai istilah Occupy Wall Street ya. Nah, ketika kita ngelihat betapa yang namanya situasi itu terus berlanjut sejak yang namanya 2008, 2015, 2020, 2021 dan malah akhirnya sekarang di 2022 terjadi NATO garing Ukraina versus NATO versus Rusia. Itu kan ujungnya adalah kenaikan harga energi yang kita bilang tadi fuel langsung itu langsung. Tapi juga terkena food karena soal gandum. Ya, karena Ukraina. Padahal pada saat yang sama juga Rusia juga penghasil gandum, bukan hanya penghasil gas bagi Uni Eropa. Karena itu terjadilah penurunan ekonomi di kawasan Uni Eropa, terutama Jerman. Sehingga muncul isu Jerman berani menurunkan kelas posisi ekonominya dari urutan ke-6 menjadi urutan ke-10. Karena sekarang sudah membeli gas dengan harga mahal dibanding dengan mendapatkan gas dari yang namanya dari Rusia. Nah, ini menggambarkan bahwa situasinya sesungguhnya krisis. Ini ditandai juga minimal oleh yang namanya hari ini oleh Bloomberg. Bloomberg hari ini memberitakan harga Brent itu 100,29 US dollar per barel. Hari ini ya, hari ini itu tanggal 8 Mei 2022. Harga Brent ya 102,9 dolar per barel. Harga WTI West Texas Intermediate 109, sekian. Kita buletin 110 dan kita buletin 103 ya. Kita buletin 113. Jadi kita buletin untuk Brent 113, untuk WTI kita buletin 110. Apa artinya? Artinya dia akan memberi dampak pada belanja energi makin besar. Apa artinya?
Artinya adalah negara-negara penghasil energi, penghasil minyak akan memperoleh keuntungan besar-besaran dari kenaikan harga ini, sementara negara-negara importir gitu ya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli seperti Indonesia. Jadi Indonesia kita itu sebetulnya cuma apa Bang? Mitos. Kita penghasil minyak, makanya kita impor. Iya, paling tidak kita impor 600 ribuan. 600 ribu barel per hari. Bayangkan 600 ribu barel per hari gitu ya. Itu mencakup crude oil dan oil product gitu ya. Anda bayangkan kalau itu harganya rata-rata kita buletin aja deh yang 110 itu 110. Gitu ya. Kali deh tuh 600 ribu kali 110 dolar berapa itu? Belum nanti di belakang 110 itu ada yang disebut dengan transaction cost. Artinya V yang dikumpulkan untuk 2024. Nah, jadi saya mau mengatakan dalam rumus ekonomi ada 3 Husnul. Ada dia segitiganya sama sisi. Nilai tukar, suku bunga dan inflasi. Segitiga sama sisi. Nilai tukar, suku bunga dan inflasi. Ya. Inflasi inflasi itu penyebabnya 3. Ada inflasi karena dorongan biaya, gitu ya, cost push inflation, ada demand. Jadi ada demand. Juga inflasi disebabkan oleh pasokan yang kurang. Supply, kalau ini demand yang tinggi, tapi pasokannya cukup. Kalau ini supply yang tidak ada, demandnya tinggi, gitu ya. Lalu yang ketiga, inflasi karena antisipasi karena masa depan situasi. Yang terjadi sekarang ini, inflasi itu disebabkan oleh antisipasi karena Federal Reserve akan naikin terus suku bunga Fed. Kamis kemarin Fed sudah naikin menjadi 4,5%, Husnul. Sebentar Bang, supaya pemirsa IC ini paham juga, Federal Reserve ini langsung hubungannya dengan Republik kita apa? Hubungannya langsung dengan publik kita karena kita bayarnya pakai dolar. apalagi gitu, Bang. Apalagi kemudian kita mesti impor, kita butuh banyak dolar, gitu loh. Iya, karena kita membutuhkan dolar. Itu sebenarnya khusus sekali lagi shortcut, tapi kita biarkan dulu. Maksudnya supaya pemirsa ini nyambung. Oke. Jadi nilai tukar, suku bunga dan inflasi segitiganya. Segitiga yang kedua adalah ini menarik, Husnul. US dollar greenback, puncaknya, di bawahnya ada harga minyak, berikutnya ada harga emas. Gitu, Husnul. Nah, ini saling tolak menolak, saling tarik menarik, Husnul. Jadi kalau dolarnya melemah, gitu ya, maka biasanya dia ikuti dengan membaiknya dengan harga dolar hitam. Dalam hal ini minyak, ini terbukti sekarang. Itu berarti harga emasnya akan ketahan, gitu, Husnul. Ngelihatnya itu segitiganya. Nah, padahal harga minyak itu mempengaruhi komoditas lain. Ketika yang namanya harga minyak naik, dia akan mempengaruhi komoditas strategis lain untuk ikut naik. Semuanya, karena itu adalah sumber transportasi. Jadi alat untuk transportasi semua menggunakan. Termasuk industri transportasi. Semua ada di situ. Jadi segitiganya dua. Produksinya. Iya. Tinggi. Iya. Akhirnya harganya naik. Pesawat itu 60% tergantung energi. Kemarin nih cerita pesawat. Iya. Surabaya Jakarta. Iya. Itu dulu kalau Garuda kan setiap jam dari jam 5 pagi. Jam 5 ada, jam 6.20 ada, jam 7 ada, jam 8 ada. Sekarang Jakarta Surabaya itu cuma dua ya. pesawat. Garuda ya? Bangkrut dong. Kasian ya. Saya sampai bukannya setiap jam biasanya nggak ada. 2 pesawat Jakarta Surabaya Jakarta. Padahal, jadi artinya dibangkrutkan itu real. Dibangkrutkan atau bangkrut sendiri. Padahal passengersnya, penumpangnya membayar tunai dan penuh, mahal 2 kali lipat dengan yang lain. Tapi tetap bangkrut ya. Di situ kesalahannya luar biasa. Jadi itu krisis. Oke, itu krisis. Nah, artinya kita kalau kembali lagi ke dalam tadi yang saya bilang 2 segitiga tadi, nilai tukar, suku bunga dan inflasi, lalu kemudian greenback, black dollar, dan kemudian yellow dollar gitu, si emas tadi ya, si dolar kuning sama si dolar hitam, si dolar hijau. Bicaranya
petrodolar. Iya, itu minyak artinya. Minyak. Ya. Nggak kalau tapi orang juga mengenal black dollar, Iya, karena yellow black kan dollar. warnanya. Ya, kemudian ada Yellow. dollar artinya emas, Kuning. dan ada green artinya dolarnya apa sih. Nah, itu juga Dolarnya segitiga. Amerika. Nah, ketika semua negara terkena dengan kedua hal tadi, baik pada harga energi maupun pada persoalan inflasi karena Amerika memperbaiki inflasinya yang 22 tahun begitu tinggi, kemudian sekarang diatasi dengan menaikkan suku bunga sampai 4,5% dan akan naik lagi sampai 5-6 kali ke depan. Itu artinya orang sudah tadi ada antisipasi inflasi tadi yang masuk dalam yang pertama, antisipasi inflasi, dan ada inflasi karena cost push, karena demand gitu, karena permintaan. Jadi terjadi dua. Untuk Indonesia terkena dua-duanya. Demand juga sama yang namanya antisipasi juga. Demand karena kita bayar utang-utang itu ya. Demand karena impor. Karena impor, cost push inflation namanya. Jadi impor karena barang-barang impor posisi. Dan itu bukan hanya energi, itu termasuk pangan, gitu ya, termasuk yang lain-lain. Termasuk ini nih HP nih. Setiap tahun katanya itu ratusan triliun itu untuk impor pangan. Bagian dari biaya pemilu. Sampai bawang merah, bawang putih semuanya impor. Bagian dari biaya pemilu. Gula. Jadi dari konstruksi begitu dari dua tadi, karena kita terkena kayak gitu, maka ketika Modispur menyatakan investment grade Indonesia naik, orang bingung. Kan kaget kan? Ini gimana nih? Indonesia terancam inflasi baik karena posisi nilai tukar gitu ya, maupun karena cost push inflation karena kenaikan energi, tapi Modispur ya yang menyatakan investment grade Indonesia naik. Bingung orang gimana ngejawabnya katanya. Orang bagi pendukung rezim ini merupakan keberhasilan. Mereka nggak ngelihat sebelah. Nah, ini menarik nih Mas Nole. Ini jadi saya dia bilang, potong itu. Dia dipotong. Nah, ini saya bilang, justru gambaran ini menyatakan Indonesia akan masuk lagi trap pada krisis karena perdagangan dan krisis karena keuangan. Gitu jawabannya. Kenapa? Karena Barat selalu menggunakan strategi bukan lagi double standar, tapi multiple suitable standar. Gitu penjelasannya. Kita udah bahas juga. Iya. Suitable standar. Jadi apa? Jadi banyak standarnya. Biasanya kita cuma double. Enggak, ini lebih dari 2 standar. Pokoknya yang enak buat gua. Terus yang enak buat mereka, sehingga kita dikasih mimpi-mimpi yang sebetulnya udah gagal ya gagal. Gagal gitu. Nah, nggak berani. Jadi kalau kita ambil dari situasi itu gitu ya, walaupun per hari ini misalnya cadangan devisa dinyatakan sebagai 141,4 miliar dolar dan itu setara dengan 7 bulan kemampuan import. Saya ulang, 7 bulan kemampuan impor. Tapi BI juga mengakui bahwa kenaikan cadangan devisa itu karena pencairan pinjaman. Gawat kan? Karena pencairan pinjaman jadi cadangan devisa naik gitu. Bukan karena prestasi. Jadi hutang. Iya. Hutang. Pada saat yang sama ketika kita bicara namanya soal kemampuan ekspor, Anda bisa lihat sendiri Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor sawit yang menghasilkan dolar gitu kan. Kan itu dibutuhkan oleh India dan Pakistan. Dibutuhkan oleh India dan Cina, tapi kan dilarang oleh Joko Widodo ekspornya. Padahal kan itu sawit. Enggak, maksudnya benar dilarang. Iya, pidatonya. Realitas. Iya, kita nggak tahu di lapangan. Belum tahu. Harus penelitian ya. Iya, harus riset. Nah, saya ingin mengatakan sesungguhnya ketika ada orang mengatakan bahwa utang kita aman, no, di sini justru hati-hati. Bukankah saat itu menunjukkan betapa enaknya menghisap Indonesia? Iya. Itu multiple suitable standard. Itulah yang disebut dalam industri keuangan disebutkan crowding out effect. Jadi seluruh surplus perekonomian yang terjadi di Indonesia dihisap keluar melalui yang namanya satu tadi tingkat suku bunga berdasarkan obligasi korporasi, obligasi negara maupun capital gain yang ada di pasar modal maupun yang capital gain pada industri keuangan. Jadi pada pasar uang. Ulang ya. Baik pada yang namanya tadi karena barang import gitu ya, sehingga butuh dolar keluar, satu. Yang kedua pada pasar modal, yang ketiga pada obligasi korporasi maupun obligasi pemerintahan, yang keempat, maka sesungguhnya kita sedang dihisap habis-habisan jadinya. Gitu ngelihatnya.
Ditarik itu semua surplus nasional keluar gitu loh. Keluar. Ya, Dan ini bukan konsep yang selalu saya bertanya itu bukan capital flight, enggak. Memang disedot keluar keuntungan. Dan itu dibenarkan oleh Undang-Undang 2507 tentang kebebasan repatriasi namanya. Undang-Undang penanaman modal. Jadi nasionalismenya di mana? Nggak ada, karena undang-undang itu memang tidak punya nasionalisme, karena juga diberlakukan azas non-diskriminasi di era SBY itu, namanya Undang-Undang 2507 nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal gitu ya. Dan itu sebetulnya yang kemudian juga dilanjutkan dengan undang-undang omnibus itu ya. Itu lanjutan setelah Ya lanjutan maksudnya. Omnibus nggak bisa berlaku begitu saja sesungguhnya tanpa melihat Undang-Undang 38 2008. Iya. Jadi ada dua basis Undang-Undang Omnibus Law, yakni Undang-Undang 2507 dan Undang-Undang 38 2008. Kalau mau ngelihatnya kayak gitu-gitu. Walaupun Omnibus Law kemudian sedang diupayakan untuk tegak kembali nih sekarang, saya bilang aja. Sedang diupayakan untuk tegak kembali. Ini juga banyak kritik juga dari masyarakat ya di luar sana. Iya, mereka sedang berusaha betul menegakkan itu. Dan gitu. itu yang bikin itu oligarki loh. Iya pasti, udah begitu. Ya, tadi yang dalam bahasa sananya the smallest, the secret society gitu. Kelompok. Nah, itu makanya Nggak secret sih, mereka kita semua tahu kok. tahu, tapi dulu namanya. Tapi memang mereka tidak tampil, Husnul. Enggak, di dalam ini mereka tidak tampil di panggung kekuasaan. Mereka tampil di filantropi. Mereka tampil di filantropi. Iya, yang membiayain, yang ini Ya, kelihatannya kemanusiaan ngebiayain. Saya juga diskusi dengan orang yang sangat tahu. Ternyata memang bagus ya punya program mengirim anggota DPRD ke Harvard pelatihan. Kemudian ada penelitian yang kecil gitu, smart city apa di Kementerian Dalam Negeri di RAN. Terus sekarang dia main di perempuan, isu perempuan. Jadi stunting dan sebagainya. Padahal ini salah satu yang urusan minyak goreng, kelapa sawit dan sebagainya. Luar biasa. Jadi balik lagi ke kenapa kemudian kita menyebut tematik ICD Result kali ini menyebut krisis, karena pada hakikatnya fundamental makro Indonesia itu tidak pernah kokoh. Itu makanya kebijakan apapun yang dimunculkan oleh Indonesia, kekokohan perekonomiannya bersifat semu gitu loh, bersifat sementara. Jadi kalau dia punya kokoh, jadi dalam waktu hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia pasti kena kerapuhan lagi. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti kena kerapuhan lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kerapuhan lagi. Pasti begitu. Pasti itu begitu. Kenapa? Karena memang tadi Anda menyerahkan nilai tukar ke pasar. Tadi kan 3 tuh. Anda menyerahkan nilai tukar ke pasar. 1. Yang kedua, suku bunga Anda main-mainkan tergantung pada hukum penawaran permintaan. Inflasi tergantung pada kemudian bagaimana Anda impor atau tidak impor. Kena nggak terus-menerus? Ya terus kena fungsi negara apa ini di sini? Nggak ada. Makanya kemudian berdasarkan 3 pendekatan tadi, 2 segitiga tadi tuh, segitiga nilai tukar, suku bunga dan inflasi, kemudian segitiga greenback, black, dan kemudian juga yellow, maka sesungguhnya kita adalah negara gagal. Kita sudah ngomongin itu ya. Berkali-kali. Negara gagal. Jadi kalau balik lagi kepada konstitusi, perannya itu mestinya kan besar itu, ya kan? Kan dia harus menjaga semua sumber alamnya kita. Jadi, Husnul, saya tidak ingin masuk dulu ke situ. Masih apa lagi nih? Saya ingin mengatakan begini, banyak orang masuk ke dalam kajian-kajian statusnya ke fungsional instrumental, misalnya soal angka-angka. Angka-angka itu cuma sekedar menunjukkan Husnul pakai baju 34 dengan tangan 36 dengan kondisi begitu. Itu angka 34 36 itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi apakah 34 36 itu fit in your body? Kan itu persoalan pokoknya, fit in your body. Kan ketika bilang fit in your body itu berarti Anda harus mengadaptasi dan mengadopsi situasi. Dengan situasi nilai-nilai yang Anda punya, ngerti nggak maksud saya? Beyond the fit in means gitu ya, Anda harus mengadaptasi dan mengadopsi situasi. Bahwa Anda punya nilai-nilai untuk beradaptasi, bahwa Anda punya nilai-nilai untuk mengadopsi berdasarkan kalimat fit in. Fit in environmental istilahnya. Fit in interchangeable. Satu kondisi yang fit dalam situasi yang berubah, satu kondisi yang fit terhadap situasi lingkungan. Itu kan valid.
value yang Anda punya di dalamnya dengan baju yang umur 34 atau dengan pangan yang 36 gitu maksud saya. Ya. Itu Ya tapi balik lagi value itu kan sebetulnya perjanjian suci dalam konstitusi. betul, itu maksudnya. Jadi bukan seenaknya saja kemudian diatur oleh orang asing, negara asing, Atau oleh kekuatan modal. Iya. Korporasi yang kemudian sebetulnya itu melanggar konstitusi. Betul sekali. Sehingga tujuan utama di dalam membangun negara sesuai dengan konstitusi kan yang itu tadi kemudian dianggap sebagai negara gagal menjaga konstitusi, menjaga amanah yang ada dalam konstitusi. Kan? Salah satu indikator penting yang selalu kita pernah bilang, runtuhnya keluarga dan luruhnya negara. Kita diskusikan sudah setahun, 2 tahun lalu sudah kita bicarakan. Indikator terpenting yang sekarang kelihatan adalah angka kemiskinan itu ternyata tidak sejalan dengan banyaknya perceraian. Kemiskinan dinyatakan menurun, tapi angka perceraian karena gugat cerai meningkat. Kan menarik. Ini apa sih omongan BPS sama kenyataan data dari kementerian dari Mahkamah Agung soal banyaknya perceraian karena gugat cerai? Stunting itu juga karena miskin. Selain memang soal gaya hidup di satu daerah ya, yang buruk soal gizi untuk ibu yang hamil dan sebagainya ya gizi itu kan karena tidak cuma ekonomi. Gaya hidup, karena ekonomi, karena miskin. Iya, karena pengetahuan dan ekonomi. Artinya apa? Generasi yang lahir berikutnya ini itu nggak lebih dari 4 tahun nanti isi otaknya dalam konteks itu. Artinya berat sebagai satu bangsa kayak gitu kan. Nah, artinya ketika orang pada berebut menjadi pemimpin, apa sih modalnya? Ketika pada berebut menjadi pemimpin, muncul pertanyaan, apa yang Anda siapkan konsep Anda untuk mengatasi apa yang saya sebut sebagai menjemput krisis ini? Karena ini saya ingin mengatakan pada pemirsa IC The Real Show, menjemput krisis ini sudah punya fondamennya di Indonesia, sudah punya akarnya. Jadi akarnya itu sudah dibangun sedemikian rupa oleh perundang-undangan, gitu ya. Dari mulai undang-undang, dari mulai konstitusinya, sampai dengan undang-undangnya, sampai dengan PP-nya, sampai dengan Kepresnya, sampai dengan Perdanya, sampai dengan keputusan gubernurnya, permennya, semuanya dia sudah tersistematisasi dengan baik dan sudah terstruktur dengan baik. Sekarang pemimpin, saya pernah bilang jauh sebelum presiden mengakui bahwa mereka gagal mengatasi kenaikan harga minyak. Di YouTube IC The Ratio sudah kita sebut, bahkan di media televisi saya sudah sebut, ini akan gagal karena secara sistemik struktural negara tidak punya produksi yang cukup signifikan untuk memberikan pengadaan untuk availability minyak goreng di pasar. Nggak ada availability-nya, nggak ada affordability-nya, nggak ada. Ya swasta itu tadi, padahal 85% sawit di dunia dari Indonesia, kan gitu. Gila itu. Jadi artinya, dan ini pernah kita juga bicarakan di IC The Ratio. Pada saat kita bicara minyak goreng. Iya, minyak goreng. Kita sudah sampai. Artinya gini, itu salah satu. Naik minyak bensin nih. Naik juga dia. Naik lagi dia. Di pasar internasional akan ikut naik. Artinya si para produsen akan menikmati soal kenaikan harga sawit di pasar internasional. Dan dia tinggalkan pasar domestik yang demikian rendahnya gitu loh. Katanya, sekarang udah mulai stabil minyak gorengnya ada. Stabil dengan harga tinggi. Jadi yang dulu pemilu mendapatkan 20.000 itu kenaikan cuma 2 liter minyak goreng udah 20.000. Rugi berapa rakyat? Kan dulu pemilu misalnya di SWOT 20.000 kan. Nah ini sekarang cuma baru beli 2 liter aja dari 27, 26, 20, 51.000. Jadi 2 liter. Balikin lagi Husnul dalam tesis tadi, bagaimana nilai tukar, bagaimana suku bunga dan inflasi. Di dalamnya itu ada segitiga Husnul. Di dalamnya itu ada lingkaran. Lingkarannya 2. Yang sebelah keuangan, yang sebelah perdagangan. Tapi isinya sama, price stability. Price stability. Stabilitas harga pada keuangan, artinya stabilitas harga pada nilai tukar. Dengan demikian terjadi stabilitas pada suku bunga dan stabilitas pada inflasi dan stabilitas pada harga barang. Nah, termasuk jasa di dalamnya. Kebayang nggak kalau dia selalu gonjang-ganjing? Artinya sesungguhnya bukan hanya pemerintah yang gagal, BI pun gagal. Dulu ada yang janji sih Bang. Katanya nanti kalau berkuasa jadi presiden kayak gitu. Katanya $1 di bawah 10.000.
Iya, saya ingat betul saya berdebat dengan ekonom dari UGM waktu itu. Saya bilang, Anda lah yang menjadi penyebab ini. Wah, Anda bilang $1 sama dengan 10.000. Saya ingat betul tuh di sebuah Di bawah TV. 10.000, kita nggak tahu di bawahnya berapa. Dan tapi semua media saat itu mendukung dengan bangga. Semua media gitu. Tapi deket dengan 10.000 aja Nggak bisa. belum pernah kayak gitu loh. Iya, sekarang ini sudah 14.350 minimal. Jadi artinya balik lagi saya ingin mengatakan pada IC the ratio, Jadi pemirsa IC the ratio, rupiah gitu ya. bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tentang nilai tukar, suku bunga dan inflasi yang tengahnya adalah sebuah lingkaran yang terpecah dua antara barang dan jasa dan dikunci oleh semangat price stability, maka sesungguhnya kelihatan bahwa price stability, stabilitas harga adalah public goods atau public services. Harusnya negara Menjamin itu. menjamin dan menentukan itu. Gitu teori dasarnya. Jangan itu. itu pasar dan pasar dan pasar. Betul. Iya kan? Betul. Dan ini sesungguhnya sudah disampaikan oleh Soekarno di dalam buku itu, Sunul. Di dalam 7 doktrinasi Soekarno, stabilitas harga itu adalah public services. Negara menjamin stabilitas harga baik pada nilai tukar, inflasi suku bunga maupun pada barang dan jasa. Itu artinya ketika kita balik ke dalam konstitusi, dia tergambarkan lewat yang namanya tadi melindungi segenap tumpah darah bangsa dan menyejahterakan. Jadi ada dua kunci dari konstitusi ini, dalam rangka melindungi tapi sekaligus dalam rangka menyejahterakan. Nah, ketika perlindungan tidak ada, kesejahteraan tidak ada, Anda sedang menjalankan amanah siapa, Husnul? Amanahnya korporat. Korporat. Amanahnya para kelompok yang ingin mengambil hanya keuntungan. Kayak dulu kalau di misalnya harga, kalau nyebut itu ya ada harga minuman lah. Iya. Pada saat saya haji dulu tahun 2000 itu harganya 2 rial. Hari ini umroh pun juga harga 2 rial. Menarik juga itu, harga minyak juga, BBM di Saudi kayak gitu ya. Ya di Saudi wong namanya juga, karena waktu itu saya datang ke sana dengan pergi sendiri ya, adik-adik saya ada di sana. Saya baru tahu ternyata murah sekali BBM di sana kayak gitu. Kan selalu Menteri Keuangan selalu bicara kan, oh iya bandingkan ini dengan di luar negeri kita lebih murah dan sebagainya. Ternyata enggak. Di sana murah sekali yang namanya BBM dengan sebetulnya yang sekarang Pertamax itu ya, bahkan 98 bukannya 95. Nah, artinya sebetulnya kalau kita bisa mengatur dengan baik stabilitas harga itu kan negara juga mampu. Jadi artinya jangan greedy kan, mengambil keuntungan. Dan persoalannya juga tidak cuma sendiri, ini kan kong kali kong nih. Negara tidak mampu melakukan stabilitas harga karena ada suap misalnya. Iya nggak? Oh, harganya segitu, nanti sekian bisa masuk ke kantongnya. Ini kan bisa kayak gitu. Yang Husnul sampaikan itu dua tadi. Negara mengatur dengan baik dan jangan greedy. Mengatur dengan baik, ini kan soal manajemen. Ya. Dengan greedy, ini soal nilai. Nilai. Gitu ya, soal nilai. Nah, tesis ini jadi menggambarkan apa yang Yesus bilang sebagai mengatur dengan baik dan jangan serakah. Sebenarnya bukan sekedar salah urus jadinya. Tapi ada salah keberpihakan dan ada salah orientasi dalam kekuasaan. Gitu loh, Husnul. Jadi yang Anda lindungi itu rakyat atau para oligarki, gitu ya. Jadi apa yang Husnul sampaikan sesungguhnya saya cuma ingin menegaskan modal salah urus, modal salah atur, kemudian tadi jangan serakah, sebenarnya menunjukkan kebanyakan orang berkesimpulan ini salah urus, salah manajemen. No. Ini bukan salah manajemen saja, ini salah orientasi kekuasaan. Ya, kewajiban penguasa itu kan melindungi segenap tumpah darah, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir orang. Nah, di situ ada dua, Husnul. Katanya Pancasila. Iya. Nah, ketika sampai pada Pancasila itulah orientasinya bukan sekedar orientasi intelektual. Ketemu juga orientasi moral kekuasaan. Moral kekuasaan. Gitu, Husnul. Jadi etika kekuasaannya dia tidak paham bahwa kekuasaan itu tidak mudah. Itu kewajiban, itu tanggung jawab yang luar biasa, dan itu nanti akan dihisab satu persatu. Rakyat Indonesia akan jadi saksi pada saat yaumul hisab. Nah, takut bang. Nah, jadi balik lagi sekarang kalau kita bilang bagaimana sekarang kita menghadapi krisis, kan saya bilang menjemput krisis nih. Bagaimana menjemput krisis? Suka tidak suka,
Anda sekarang berada di bulan Mei. Ya, Sudah di bulan Mei. bulan Mei ini. Itu artinya Anda sudah harus mengajukan kebijakan baru APBN perubahan. Ya, ada perubahan APBNP perubahan gitu ya. APBNP. Nah, di APBNP inilah kesempatan Anda membuktikan bahwa Anda memperbaiki pengaturan, pengurusan, Anda memperbaiki orientasi. Ini kesempatan. Pro rakyat. Gitu. Kan kalau udah akhir-akhir jabatan itu ya roto-roto mikirin rakyat lah. Jadi bisa whitewash gitu ya, bisa cuci tangan kayak gitu. Oh, itu kan pada saat saya masih belum taubat. Ini taubat dulu itu. Emang bisa? Enggak tahu. Enggak, tapi ini kan masukan, Bang. Iya. Jadi balik lagi orientasi melindungi segenap tumpah darah ya untuk kepentingan rakyat banyak, segenap keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi pikirkan itu. Kan kayak gitu kan. Kesempatan ada APBNP di bulan Mei, Juni, Juli. Sampai sekarang ini bulan Mei diajukan. Terus nanti di bulan Oktober, November APBN tahun depan 2023. Baru kemudian di APBN terakhir saat berkuasa. Jadi ada 2,5 kali kesempatan minimal yang sekarang ini yang ada di depan mata nih bagaimana dampak. Tapi kan biasanya yang seperti itu memperbaiki kan nggak bisa simsalabim, nggak bisa cepet. Paling tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Paling tidak prioritas utamanya apa? Kalau saya pertama food. Menjemput krisis. Food Ya. Food. Jadi food itu apa saja kira-kira yang paling 9 bahan pokok? Sembako itu aja beresin. Anda minyak goreng kembalikan dengan harga 27.000 kira-kira bisa nggak ya? Kok 27.000 mahal amat? 2 liter. Oh, 2 liter. Oh, saya selalu belinya 2 liter dulu, 27. Oh iya. Sekarang 51. Di kampungku juga 51. 50, sekian. 51. Dahsyat ya kenaikannya ya. Sampai 51 dari 27 ke 51. Oh, dahsyat. Berarti berapa persen itu? 100%. Lebih dong. Kalau kayak hampir kan 23 27 gitu kan. Kan naikkan 24 tambahannya, hampir 100% gitu ya. Tapi poinnya adalah ini kesempatan pemerintah untuk menerbitkan kebijakan terutama yang punya keberpihakan, yang orientasinya kepada betul-betul Husnul. Jangan merendahkan orang miskin, Husnul. Oh, orang miskin itu karena cara Anda memberikan BLT, karena cara Anda melempar-lempar bantuan kepada orang miskin, itu penghinaan. Oh, itu sih. Itu pemimpin nggak punya itu, Bang, yang di video sebelumnya kan Abang bicara tentang sidik itu ya. Lisan tablik ya, berkomunikasi politik dengan baik, dengan baik. Ya, saya kira itu memang akhirnya di sini baliknya lagi karena bicaranya tadi bagaimana pengurusan dan bagaimana kemudian orientasi. Maka keywordnya berikutnya adalah soal karakter penguasa. Jadi, dan kalau sudah karakter penguasa, dia menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, tapi sekaligus menggambarkan juga kompetensi. Dan itu tidak bisa simsalabim, Bang. Nggak bisa, setuju saya. Ini track record yang sangat panjang membangunnya. Membangun karakter nggak bisa revolusi. Itu kan sekolah aja kan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kalau tidak, jadi tidak ada itu kemudian simsalabim kemudian langsung berubah, nggak bisa. Jadi kembali lagi dalam upaya kita menjemput krisis, selain persoalan karakter tadi kan persoalannya, yang kedua kan tadi kita bicara juga bagaimana kompetensi, karakter dan kompetensi. Yang berikutnya kita bicara di sini komprehensifnya, tingkat kedalamannya. Tingkat kedalaman atas kebijakan yang diambil. Lalu berikutnya yang paling di sini pentingnya adalah konsistensinya. Tapi kalau saya karakter itu lebih suka menggunakan terminologi ini aja, akhlak aja. Akhlak mulia ya. Iya. Karena kan itu yang selalu di kerja karakter, tapi sebetulnya apa? Akhlak. Akhlak. Setuju saya. Jadi Anda pemimpin yang berakhlak mulia, gitu kan. Dan kalau sudah sampai ke situ, balik-baliknya lagi dunia pendidikan. Dan kita selalu bilang bahwa sesungguhnya remedinya adalah pendidikan. Dan pemerintah tidak boleh melakukan pengajaran pendidikan politik yang buruk. Ya. Selama contoh. Oh iya, benar. Ingarso Sumtulodo. Itu artinya ketika Anda sampai pada Ingarso Sumtulodo, maka sesungguhnya kembali lagi tadi kita bicara krisis yang sebelumnya, krisis pemikiran, sesungguhnya kita tidak punya keteladanan. Makanya kan yang pernah saya juga sampaikan, ditanya juga sama wartawan, Bu gimana ini kok ada bupati yang warga negara Amerika yang nanti
NTT sana kan ada. Kan dia cuma nyontek aja dari pusat. Kenapa? Kan waktu itu ada mengangkat menteri yang warga negara Amerika. Jadi ya Arcanda kalau saya Tahan. Arcanda Tahan. Enggak, kebetulan saya tulis dalam buku Bangsa Terbelah. oh ada ya di situ begitu. Saya tulis Jadi di Bangsa Terbelah. mencontek. Iya. Kalau misalnya kayak korupsi dan sebagainya, selalu daerah-daerah yang kena. Lah itu kan cuma mencontek aja yang di atas. Jadi mau tidak mau pusat itu harus memberikan contoh. Iya. Sehingga provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan itu bisa mencontoh. Kalau nggak ada contoh gimana? Nah, artinya selain tadi soal karakter, Keteladanan. ya soal karakter tadi, kemudian juga bagaimana kemudian soal kompetensi, lalu kemudian soal komprehensif, dan ujungnya di sini kan akhirnya soal keteladanan. Keteladanan. Jadi jemputlah krisis ini dengan keteladanan yang baik. Ya balik lagi. Gitu, Kira-kira Simsalabim mampu nggak? Atau dia sudah masuk di dalam jaringan yang bahasanya lingkaran setan? Kalau pakai bahasa Islam, hijrah bisa, Ustaz. Bisa. Kembali lagi dari kalau istilahnya kan itu ada di dalam kolbu kita ada takwa, ada apa itu yang namanya nafs gitu ya, ada yang nafsu itu Nafs tadi. lawamah dan nafs mu'atmainah. Nah, gitu. kalau kita kembali Dan nafs lagi imamah. Ya. Kembali lagi ya takwa, iman takwa. Kenapa? Ya akhirnya amal soleh. Amal solehnya apa? Jadi pemimpin. Iya. Lu punya tanggung jawab amanah, lu punya Iya. ini ya, semua yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang baik untuk bisa kembali lagi ke arah sana. Iya. Itu amal soleh. Jadi artinya jangan cuma bertumpu pada pikiran, tapi tolong juga perhatikan rasa. Gitu kolbu tadi. Kolbunya. Nah, jemputlah krisis itu dengan kemampuan tadi. Kalau pakai istilah saya, bagaimana kita meriset kolbu kita dan meriset pikiran kita sehingga kita tunduk dan patuh pada sumpah jabatan kita. Sumpah demi Allah. Dan sebetulnya di dalam pembukaan konstitusi yang Bang Nur Gizi selalu bicarakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Nah, itu di situ ya. Kenapa kemudian nggak pernah dibaca dengan baik ya? Nggak tahu saya. Jadi kan sebetulnya kalau Anda berkuasa itu kan membaca konstitusi, Iya. iya kan, membaca konstitusinya, kan kemudian diturunkan dengan yang undang-undang dan sebagainya. Dan setiap kali di dalam konteks merumuskan konstitusi, merumuskan undang-undang, balik lagi apa sih bunyi? Nah ini yang menurut saya lack dalam perdebatan-perdebatan para politisi di Indonesia, itu perdebatan yang kemudian menggunakan argumen konstitusi. Kalau kita dengarkan misalnya, walaupun kita nggak suka misalnya para politisi di Amerika atau di mana, itu kan konstitusi stated, kan selalu kayak gitu ya. Dalam konstitusi dikatakan. Nah artinya apa? Artinya di dalam konteks perjanjian kita menjadi pejabat itu tuh ada pegangannya yaitu konstitusi. Ada fondamen, ada fondasi. Kan situ. Nah perdebatan konstitusi kok nggak pernah ya? Anggota DPR misalnya dan itu di semua kebijakan loh, mereka itu selalu bicara in the constitution set. Termasuk juga civil society-nya. Civil society juga bicara dalam konstitusi. Iya. Makanya kenapa di dalam IC The Real Show kita kan selalu kembali ke konstitusi. Kalau kita tidak bicara pada level pasal-pasal, kita bicara pada level pembukaan karena memang sudah parah kayak gitu kan. Sudah parah dan value utamanya itu ada di pembukaan. Walaupun pasal-pasal Bang Nursi selalu bicara tentang ekonomi konstitusi dan sebagainya ya, negara berdasarkan agama dan yang seperti itu selalu kita juga sitir di dalam konteks ini. Nah, sebetulnya yuk kita para politisi, kawan-kawan semuanya, kita punya pegangan itu konstitusi itu. Dalam kita menjadi warga negara, ataukah Anda jadi pejabat, ya, konstitusi menjadi pegangan. Sehingga tidak semua undang-undang belum dikasih nomor sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. itu bukan cuma sekedar lack of representative, tapi itu menggambarkan namanya manipulative representative. Jadi jangan sampai kemudian anggota dewan juga menyatakan, ini kan kita tidak cuma eksekutif yang kita kritisi di dalam konteks itu. Anggota dewan sendiri juga nggak boleh mengatakan, ya nggak apa-apa, nanti kalau nggak setuju kan boleh saja dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Itu Berapa biaya bikin undang-undang enggak, itu? itu menggambarkan betapa mereka tidak paham filosofi dasar dari sebuah undang-undang. Betul. Mereka nggak paham. Apalagi ketika yang namanya Mahkamah Konstitusinya sudah diterobos oleh kekuasaan Ya. politik praktis ya, maka jangan berharap akan muncul satu karya agung. Undang-undang itu sesungguhnya derivatif dari karya agung yang mesti muncul menjadi sebuah karya yang betul dihormati dan dihargai. Kemunculan undang-undang yang digugat itu menggambarkan undang-undang itu tidak dihormati dan tidak dihargai. Itu filosofinya, Husnul. Bahwa ada masyarakat yang tidak menghargai. Katakan soal LGBT yang kemarin itu yang ditolak oleh Mahkamah. Itu kan artinya masyarakat tidak menghormati. Ada undang-undang kayak gitu dan kemudian Mahkamah Konstitusinya begitu gitu. Ini di DPR-nya terus bawa ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Artinya lagi-lagi harus dipahami bahwa undang-undang itu bukan cuma sekedar efek dari mengatur dan memaksa. Bukan sekedar efek mengatur dan memaksa, tapi ada efek merekayasa. Jadi betul. social controllingnya dan social engineeringnya gitu ya. Bagaimana kontrol sosialnya yang mengatur dan memaksa tadi diikuti dengan kemudian diikuti dengan perekayasaan. Di belakangnya adalah soal nilai-nilai, dan nilai-nilai tadi adalah soal bagaimana sesungguhnya kita menegakkan konstitusi, Husnul. Berpikirnya begitu mestinya. Itulah modal kita untuk menjemput krisis sebenarnya. Jadi dengan modal konstitusi ini kita ngejemput krisis. Apa modalnya? Ya Anda tunjukin dong keberpihakan pada rakyat. Anda tunjukin dong bahwa Anda tidak memecah belah rakyat. Anda tunjukin dong bahwa Anda bukan cuma teriak-teriak saya Pancasila. Anda tunjukin dong bahwa Anda bukan cuma teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika. Anda tunjukin dong bahwa Anda sesungguh-sungguhnya sedang menjunjung tinggi ketuhanan Maha Esa dan sekaligus keadilan sosial. Anda tunjukin dong bahwa Anda sesungguhnya punya hikmah kebijaksanaan berdasarkan penulisan perwakilan. Anda tunjukin dong bahwa Anda punya harkat martabat, gitu loh. Ya. Itu Anda mesti tunjukin dong bahwa Anda sedang menjaga persatuan. Jadi tidak Gitu cuma loh. sekedar lip service. Betul. Tapi itu harus action di dalam konteks kebijakan-kebijakan yang langsung kemudian berhubungan Dan ketika lip service itu, ketika kata-kata itu tidak terwujud dalam tindakan, Anda disebut sebagai apa? kan seringkali kalau sudah sekali berbohong kan orang juga nggak percaya juga. Sebagai pemimpin itu kan kata-katanya itu harus bisa dipercaya. Nah, yang disebut dengan menjemput krisis kali ini khususnya sesungguhnya hilangkan kondisi schizophrenia, hilangkan kondisi psikosis, hilangkan kondisi psikopat. Charming psikopat. Charming psikopat, dipuja-puji tapi dia psikopat. Saya kira itu sebenarnya pembicaraan kita Hari ini ya. Iya. Mudah-mudahan sih apa yang kita sampaikan sih bermanfaat ya Bang ya. Amin, Jadi insyaallah. sebetulnya kita tujuannya juga mengingatkan. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Ini kesempatan kita masih di hari raya, Husnul. Iya. Jadi kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Betul. Dan untuk kebaikan dan kebenaran gitu loh sebenarnya. Iya, balik lagi ke sana kan. Iya. Dan kembali lagi kita ini ada perjanjian suci, Iya. ada kalau bahasanya Muhammadiyah kan Darul Ahdi wa Syahadah, Iya. negara persaksian, negara perjanjian. Oh, iya. Perjanjian itu nggak bisa loh diremehkan begitu saja. Ada misakon golizo. Nanti akan ditanya. Ada perjanjian kuku dan agung Iya, gitu. perjanjian-perjanjian itu baik sebagai warga negara maupun sebagai pejabat. Gitu. Sebagai warga negara, jadi jangan cuma rakyat saja yang dipaksa untuk tunduk taat patuh, tapi pejabatnya tidak tunduk taat patuh pada konstitusi. Itu melanggar pasal 27 ayat 1. Nah, Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, Gitu. Semua semua warga negara, tidak peduli gitu. mau pejabat mau apa. Nah, sama deh, di depan hukum dan pemerintah. Itu yang disebut dengan azas equality before the law. Tapi azas equality before the law itu lip service. Sayangnya begitu. Sayang gitu. Ini kita belum ngomong yang lembaga yudikatif. Iya. Wah, apa itu nanti aja karena Oke. itu akan bahasan Seru, yang lebih seru. sangat panjang lagi Iya, di lebih dalam seru. konteks mungkin akan jadi bahasan sejauh mana political economy melihat lembaga yudikatif. Iya. Dan kita kayaknya belum pernah bahas yang political ekonominya lembaga yudikatif. Boleh. Husnul. Ya, jadi kita coba ya nanti, nanti, ya oke. supaya kan kita selalu eksekutif, legislatif, yudikatifnya jangan salah itu juga satu apa namanya? Tapi kalau- satu bagian dari kong kali kong yang ada. Yudikatif itu kan dalam bahasa lain adalah alat negara ya. Alat maksudnya. negara. Tapi kalau alat negaranya sudah
sudah bukan terimbas, sudah sudah dicampur tangani gitu ya oleh kekuasaan politik ya. Ya kan sebetulnya kalau di dalam konteks demokrasi ada checks and balance, ada trias politika, ada yang seperti itu. Palsu itu, palsu itu. Ya nanti kita diskusikan. Oke. Saya pikir sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Kalau kami salah kami mohon maaf. Amin. Maaf sebesar-besarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.